Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, di akhirat kelak akan banyak sekali peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai segala hal yang akan terjadi pada hari kiamat, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis yang sahih. Di antara peristiwa yang menakjubkan sekaligus menakutkan kelak di alam akhirat adalah peristiwa melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Banyak penggambaran sirat dari hadis yang perlu kita ketahui sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk kelak mempersiapkan diri agar selamat dalam perjalanan meniti sirat ini. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema tasawuf terkait perjalanan meniti sirat. Sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita doakan semoga senantiasa sehat. Amin. Jadi selalu setia ya memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada kita semua Pak Kiai. Amin ya rabbal Dan alamin. kepada para pemirsa Betul, semua. betul. Semoga semuanya senantiasa sehat. Amin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita langsung bahas tema kita kali ini terkait sirat. Sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Kiai, hakikat atau apa ya, secara bahasa, sirat itu kalau dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai apa? Ya, sirat itu maknanya titihan. Ya. Kemudian mustaqim artinya lurus. Jadi surat al-mustaqim, jalan yang lurus itu lebih mudah dan banyak penterjemahannya semacam itu. Kemudian apakah wujudnya memang betul-betul seperti semacam itu? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali menggambarkan tentang sirat itu jisrun mamdudun alamatni jahannam. Jadi dia memang jembatan yang melewati perutnya neraka jahannam. Ya. Ahaddu minas saif, lebih tajam dia daripada pedang. Dikatakan yang semacam itu wa adakku minasya'ar, dan dia lebih lembut dari rambut. Itu ada di dalam kitab Ihya digambarkan itu. Apakah memang makna itu maknanya hakiki yang semacam itu? Tentunya Allahu a'lam ya, Allah yang lebih tahu. Cuma yang dimaksud dengan Imam Al-Ghazali dari beberapa nukilan hadis ini yang dimaksud jangan main-main gitu. Intinya gitu. Jangan main-main, ini resiko yang sangat menentukan. Kalau seandainya kita tidak punya alat pasti jatuh. Logikanya begini jadi Mbak Mila. Kalau jembatan gak usah sebesar, lebih halus dari rambut ya. Seandainya 100 rambut pun dibikin jembatan, orang susah untuk selamat. Iya, betul. 1000 rambut dikumpulkan jadi satu seperti tambang, orang susah untuk selamat kalau dia jalan di situ. Nah yang bisa menyelamatkan itu orang yang punya alat. Ya, mungkin kalau orang yang suka hacking itu ada alat untuk menaikkan tubuh. Gitu ya, ada. Ya. Betul. Nah, kalau itu lebih mudah kita untuk menggambarkan situasi itu. Alatnya itu yang penting yang mesti kita cari. Jadi dia punya yang digambarkan itu orang lewat sirat itu pertama kabal kirkhatib. Seperti kilat yang menyambar. Cepat banget berarti ya? Iya, seperti kilat yang menyambar. Udah nyampe gitu. Dari satu titik ke titik yang lain itu. Itu gambarannya itu. Ada lagi orang yang dimana kayamuru bil fars. Orang seperti orang yang naik di atas kendaraan yang dipacu di medan tempur. Kecepatannya luar biasa. Ada kaliyamsi galiban seperti orang yang jalan. Ada lagi mayamsi bibatnihi, orang yang jalan dengan perutnya. Ya. Nah, ini untuk menggambarkan tingkat orang-orang yang akan melaluinya. Jembatan sirat itu seperti itu. Jadi Pak Kiai, kalau kemudian kita kan berusaha untuk kayak membuat imajinasi ya. Bagaimana sih kemudian bentuknya gitu ya, panjangnya. Berarti panjang atau pendeknya terkait tadi ya, cepat atau lambatnya kita kemudian bisa meniti itu
sangat tergantung ya dari orang yang melewatinya kan ya. Nah, tadi makanya saya bilang, seandainya kita mau menggambarkan Bisa itu, panjang, bisa betapapun bagaimanapun juga nggak bisa selamat kita. Yang bisa menyelamatkan itu kalau kita punya alatnya. Kemudian kita punya perangkat yang bisa kita melewatinya. Kalau normal orang lewat nggak Susah. akan. Sulit. Apalagi kalau digambarkan itu bahwa itu ada akalib. Akalib itu seperti kalau orang biasanya menurunkan beras dari tumpukan yang ada di truk, kemudian mau dimasukkan ke gudang, dipancok, kemudian ditaruh di pundak. Iya. Besi lengkung gitu ya Pak Besi Kiai? lancap Iya. itu ada malaikat itu yang setiap saat itu memancungkan akalibnya itu tadi. Siapa saja kakinya yang terpencuk maka naik dia. Ya, masuk ke dalam kubangan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi betul ya bahwa jembatan Shirathul Mustaqim ini gitu ya, dia berada di atas neraka ya Pak? Ya, alamat nih jahannam. Yang digambarkan seperti itu ya. Seperti itu digambarkannya. Dan itu di seberangnya ketika kita berhasil, di situ sudah ada surga yang menunggu gitu. Otomatis Logikanya adalah begitu ya? ketika kita sudah selamat, maka kita akan menempati tempat yang yang menyenangkan. Kemudian kalau gitu apakah dia berdampingan? Kalau dilihat bangunan di dunia ini ya, kan kalau tahanan itu semua paralel ya. Iya. Jadi tahanan 1, tahanan 2, tahanan 3 anggaplah seperti kamar-kamar hotel yang secara sejajar gitu. Kalau neraka itu tidak seperti itu. Jadi dia ke bawah. Bertingkat, oke, ke bawah. Tingkatnya ke bawah. Jadi neraka semakin jelek semakin terbawa. Ketika dia jatuh terpontang-panting, maka amalnya yang menentukan dia jatuh di awal, di pertengahan atau yang paling bawah itu. Ya, jadi seperti itu, bukannya paralel. Bukan paralel tapi bertingkat tadi ya Pak Kiai. Berjenjang ke bawah. Oke. Penggambaran jembatan Sirat ini kan luar biasa. Ada yang tadi Pak Kiai katakan ya, ada yang kemudian mengatakan itu seperti rambut. Ya. Saya waktu kecil tuh ingat banget kalau udah cerita tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Wah, hati-hati karena itu seperti rambut yang dibelah 7. Tapi begitu bagaimana ya kemudian seperti rambut yang kemudian helaiannya itu dibelah jadi 7. Ada beberapa kali saya juga baca yang juga menggambarkan jembatan Sirat ini gelap gulita, licin, berduri. Jadi bentuk-bentuk imajinasi yang seperti ini ya, itu memang tergantung lagi-lagi ya Pak Kiai. Itu bisa jadi terjadi sih sebenarnya ya. Iya, sebenarnya ketika diartikan rambut dibelah 7 itu sebenarnya cuma mungkin penafsiran metafor, ya. Penafsiran orang tuanya yang memberikan pemahaman kepada anaknya. Imam Ghazali cuma mengatakan ahaddu minas saif, dia lebih tajam dari pedang. Adakku minasya'ar, lebih halus dari rambut. Sebenarnya dua hal itu kan menunjukkan tajam. Siapapun lewat pasti terluka kakinya dan nggak bisa bertahan jatuh. Sebenarnya itu yang mau diharapkan dari penjelasan itu. Nggak bisa. Kalau kita mengandalkan benar-benar kemampuan kapasitas diri tubuh kita nggak bakalan selamat. Oke. Pak Kiai, kita masih lanjutkan pembahasan kita, menarik sekali. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Meniti Sirat. Pak Kiai, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kalau kita tadi ya menyambung yang kita obrolkan di segmen sebelumnya, bahwa sebenarnya surga dan neraka itu pada akhirnya bisa jadi berdampingan ya. Karena itu tadi penggambaran kita melewati sirat itu ada neraka di bawahnya. Kemudian ketika kita sudah berhasil melewati jembatan itu, kita akan masuk surga. Begitu ya Pak Kiai ya? Iya, kalau mau digambarkan kira-kira seperti itu. Cuma apakah bagaimana bentuknya, itu, seberapa jauhnya, wallahu alam. Pak Kiai, saya tuh pernah mungkin melihat video ya di media sosial. Ada yang menyatakan orang bermimpi.
bahwa saya pernah bermimpi saya melewati jembatan, di bawahnya itu penggambaran ada neraka dan lain sebagainya. Apakah memang mungkin bisa dibenarkan ya orang-orang yang bermimpi mungkin dengan gambaran yang mungkin bisa jadi ini seperti jembatan Shiratal Mustaqim ya? Itu boleh nggak kita mengimaninya atau kita mempercayainya? Ya, barangkali kalau kita lebih berhati-hati, kita mesti lebih berpedoman kepada apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, maka seyogianya sebaiknya kita menghindar untuk ikut kepada sebuah pemahaman. Apalagi ketika orang yang mati surinya itu siapa dia umpamanya kan. Dalam hadis dijelaskan bahwa la yadkhulul jannah hatta Rasulullah yadkhuluhu. Tidak akan masuk ke dalam sorga kecuali Nabi Muhammad masuk lebih dulu gitu. Begitu juga umat Nabi Muhammad itu tidaklah sorga itu dimasuki kecuali umat Nabi Muhammad baru al-ummam min qablikum, umat-umat sebelum kalian, ya, ketika malaikat Jibril ditanyakan semacam itu. Nah, kalau Nabi lebih dahulu berarti Nabi Muhammad yang pertama melewatinya. Kemudian ada orang yang sudah melewatinya, maka kita akan mengatakan pasti dia mimpi dalam keadaan mati surinya dia terintervensi oleh pengaruh-pengaruh lain ya. Sebab tidak akan bisa itu, tidak akan dilalui kecuali sudah orang tahapan pertamanya sudah kiamat, sudah dibangkitkan yaumul ba'tsi wan nusur, sudah melakukan sebuah perhitungan, maka baru melewati. Jadi nggak mungkin kayaknya. Jadi Pak Kiai, kalau kita kemudian merunut lagi ya bahasan-bahasan kita sebelumnya, bahwa tadi ya hari kiamat terjadi, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada hari penimbangan. Setelah itu ini sebenarnya tahap terakhir ya. Iya. Kita ini nasibnya kemana gitu ya? Ke surga atau ke neraka gitu ya Pak Kiai. Tapi Pak Kiai, kalau misalnya apakah orang yang mungkin ya dalam perjalanannya dia sudah kemudian ditakdirkan ya untuk menjadi penghuni neraka, masih memiliki harapan juga nggak sebenarnya Pak Kiai untuk dia kemudian bisa juga akhirnya mencicipi nikmatnya surga? Bisa. Ya, jadi kita menarik nih pada kajian yang lalu itu, orang kalau masuk neraka itu kebangetan gitu ya. Karena satu kebaikan dibalasnya 10 sampai 700 sampai libatan tak terhingga. Kalau dia sampai nggak bisa juga memelihara dirinya, timbangan jatuh, emang keterlaluan ini. Iya, kebangetan banget. Nah, apakah dia masih bisa punya harapan untuk selamat? Di dalam hadis banyak dijelaskan ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Apakah masuk surganya dari awal, pertengahan, atau terakhir itu nggak dijelaskan. Sehingga ulama-ulama menghimpun dalam hadis-hadis yang lain, dalam metodologi ini disebut dengan jam'ur riwayah, dikumpulkan hadis-hadis yang senada, maka kesimpulannya kalau dia masih ada tauhid, maka dia masih bisa punya selamat. Di dalam hadis dikatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja, itu dadanya nggak bisa dibakar oleh api neraka. Jadi bayangkan kalau seandainya dia syahadat itu, syahadatnya setiap saat bibirnya basah dengan mengucapkan nyebut-nyebut nama Allah. Wajar kalau dia tidak terbakar api neraka karena api nerakanya takut. Ketika dia melewati sirat, itu digambarkan di bawahnya kan alamat di jahanam, perutnya jahanam itu. Waktu dia lewat itu gelap. Maka dia tanya sampai sini, katanya melewati neraka jahanam, aku tidak melihatnya gitu. Neraka jahanam mati waktu dia lewat. Jadi tubuh jiwa yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, yang selalu berzikir kepada Allah itu ditakuti sampai cuma satu kali la ilaha illallah dadanya tidak terbakar. Dalam satu riwayat Imam Al-Hakim ya, riwayat Al-Mustadrak ala Sahihain, diriwayatkan itu nanti yang terakhir masuk ke dalam sorga orang yang cuma mengucapkan syahadat sekali waktu nikah tuh loh. Sama penghulunya ya diajarin asyhadu alla ilaha illallah. Cuma itu doang dia mengucapkan syahadat, maka dadanya tidak dibakar. Dan itu sensasionalnya tuh begini. Dia yang menggambarkan tentang di riwayat hadis itu. Jadi malaikat Jibril itu kasihan, diberitahu ya Rasulullah,
ada umatmu di bawah yang belum terangkat. Maka Rasulullah tersungkur bersujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ya, isfa tu syafa, mintalah syafaat, kau akan diberi syafaat. Maka Nabi minta dihantarkan untuk mengambil orang ini. Orang ini diambil. Padahal yang diambil, yang dinaikkan dia ke dalam, ya sampai dia masuk ke neraka, ke dalam sorga ini, cuma sekali dia mengucapkan syahadatnya, cuma sekali. Cuma itu doang amal kebaikannya. Cuma itu doang, tapi tidak terbakar. Nah itu nanti ada bahasan berikutnya, dia akan diminumkan di haudun Nabi, ya. Kemudian dia bisa masuk. Cuma tetap saja di masyarakat sorgawi dia terbedakan orang yang sejak awal sama orang yang mendapatkan terakhir ya, gitu ya, Pak Kiai. dibebaskan, itu berbeda. Tapi pada intinya adalah Rasulullah ini akan menunggu seluruh umatnya ya. Sampai titik yang terakhir yang itu, yang cuma mengucapkan syahadat cuma satu kali tapi nggak pernah berbuat baik. Jadi Rasulullah berkorban, maksudnya gini ya, beliau menunggu dulu semua umatnya ya, menyelesaikanlah bahasanya begitu ya, konsekuensinya dulu, selesaikan, bertanggung jawab dulu gitu. Nanti beliau akan bersama-sama dengan kita insya Allah ya. Itu akan masuk surga begitu ya Pak Kiai? Masuk surga semua, kecuali yang musyrik. Yang musyrik. Atau kecuali yang tidak mau ya Pak Kiai ya. Dulu kan ada ya di dalam hadis beliau menyampaikan, baginda Rasulullah, aku akan bersama dengan umatku yang mau masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Yang tidak mau. Tapi Pak Kiai, ini menarik. Maksudnya kalau kita menggambarkan sesuatu, apalagi wabil khusus ya, tentang hari kiamat, ini kan suatu hal yang gaib ya. Yang rasanya tuh kalau kita hanya memikirkan dengan menggunakan logika, itu kan rasanya mungkin nggak ya, emang ada, bener nggak sebenarnya gambaran hari kiamat yang sebegini menakjubkan dan mengerikan ini? Ada nggak sih sebenarnya juga mungkin para ulama atau kelompok-kelompok yang sebenarnya, yang muslim sebenarnya, tapi juga mungkin masih salah dalam mengimani atau masih salah dalam mungkin mendefinisi misalnya dalam hal ini sirat gitu. Bahasan-bahasan seperti ini. Iya, memang ada orang-orang yang rasionalis ya, kaum rasionalis ya, kaum Mu'tazilah yang menganggap bahwa ini adalah metode takhwif. Menakut-nakuti. Agar supaya orang itu rajin beribadah, tidak melakukan dosa, maka ini bagian dari metode dakwanya. Jadi metode takhwif, memberikan rasa takut gitu loh. Tetapi sesungguhnya tidak masuk akal dalam pemikiran mereka itu ya sirat dalam pengertian yang semacam ini. Sehingga dia menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu ihdinas siratal mustaqim itu bukan maknanya siratal mustaqim yang itu. Bahwa kehidupan ihdinas siratal mustaqim itu kehidup yang sukses. Kesuksesan itu siratal mustaqim. Ketika seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi tetapi dia tidak mencelakakannya, itu namanya siratal mustaqim gitu lah. Jadi sangat rasionalistis mereka menafsirkan itu gitu. Tapi kalau kita lihat dari hadis-hadis, teks-teks hadis, kemudian pendapat ulama, ya, jadi makna dua-duanya itu perlu juga kita pikirkan. Betul, baik. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Menarik sekali, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Meniti Sirat. Nah Pak Kiai, kalau kita kembali lagi pada judulnya, Perjalanan Meniti Sirat, itu sangat tergantung dengan tadi ya, tingkat keimanan, ketakwaan seseorang. Bisa secepat kilat, bisa sambil menyeret-nyeret mungkin perutnya. Kalau yang kemudian itu tadi Pak Kiai, dia berjalan tapi dengan menyeret tubuhnya, itu memang seperti apa, golongan yang seperti apa Pak Kiai sebenarnya? Kan kalau rasionya, kalau orang ngesot saja ya, dengan pantatnya didorong dengan kedua kakinya,
Atau lagi yamsi ala batnihi, jalan dengan perutnya, berarti berangkang seperti bayi. Sebenarnya untuk menggambarkan orang itu nggak selamat. Gitu. Nggak selamat. Nggak selamat. Nah, kenapa tidak selamat? Ya kalau tadi Mbak Mila ada bahasa ilaman aba, orang yang tidak mau, itu orang yang tidak mau. Jadi waman asoni fakod aba, orang yang durhaka, tidak mengikuti jalanku, dia orang yang tidak mau sebenarnya. Nah, nauzubillah min zalik, umpamanya diperintah kewajiban sholat tidak dikerjakan, zakat tidak dikeluarkan, haji tidak dikerjakan, semua amalan namanya, bahkan larangannya justru dilakukan, maka dia orang yang semacam itu. Ada di kalangan ulama itu menggambarkan ini supaya mudah di kalangan ilmu tasawuf ya itu. Jadi kalau ingin mendapatkan gambaran tentang sirat itu tadi, maka kau datanglah lebih awal di masjid sebelum hari Jumat. Nanti mau masuk hari Jumat itu kau lihat ada orang naik mobil. Ada yang mobil pun berbeda kelas, ada yang naik motor. Ya, ada yang berjalan kaki. Tapi ada yang menggunakan tongkat dengan tongkat yang susah payah dia mengangkatnya. Ada yang dipapa. Nah, nanti di yaumil qiyamah seperti itu. Jadi ada orang cari pelajaran setiap minggu, dia mendapatkan ilustrasi masjid itu sorga, mau masuk itu ternyata lewatannya semacam itu gitu loh. Betul. Maka dia mengambil pelajaran dengan apa yang dia lihat dan dia pahami itu jauh lebih kuat. Setiap hari Jumat dia datang sambil zikir, dia lihat. Yang kaya naik mobil, mobilnya pun ada kelasnya macam-macam. Ada mobil Jepang, ada mobil Eropa, kayak bahasanya ya. Iya, subhanallah. Jadi memang itu tadi ya, itu menjadi gambaran sebenarnya, gambaran bahwa kita nanti juga untuk menuju ke surganya, ke apa ya bahasanya, kampung halaman kita ya. Iya, halaman itu terakhir. Ikhtiarnya macam-macam, caranya macam-macam. Iya, jadi kalau sekarang kita kreditnya mobil yang mana dari sekarang? Dari sekarang ya harusnya ya Pak Kiai. Iya sudah, investasinya dengan kredit sekarang. Masya Allah, Pak Kiai. Berarti amalan apa yang mungkin, ya selain ya kita tahu lah ya, maksudnya amal-amal soleh yang, tapi mungkin yang kita sering luput ya, amalan ringan yang sebenarnya itu bisa sangat membantu kita loh untuk mungkin perjalanan kita nanti meniti sirat ini bisa lancar gitu. Ya, ada beberapa yang secara langsung tidak disebutkan, tetapi ulama mengelompokkan itu sekurang-kurangnya ada lima yang bisa membantu seseorang. Pertama, ya yazhabul lil masjid fi zulumat. Ya, ketika dia di tengah malam gelap, dia mau berangkat ke masjid, mau berjamaah. Kan dulu dari mulai maghrib, isya, subuh disebutnya sholat malam ya. Isya sama subuh itu orang sudah malas keluar rumah. Iya. Karena tidak ada listrik, jauh, apalagi hujan. Nah ketika dia hujan, dia bersusah payah ke masjid ingin sholat berjamaah. Ya gelap, bisa kakinya tersandung berdarah dan lain sebagainya. Itu salah satu yang memudahkan kakinya melewati kegelapan Siratul Mustaqim. Itu ya. Yang kedua, orang dawamu taubah, orang yang selalu taubatnya itu 24 jam. Nah, selama ini kita memahami ya dawamu taubah itu bukan karena dia berdosa. Bahwa dalam kalimat sering kita juga menggunakannya dalam bahasa seperti ini, kalau berdialog selalu kalau ada nilai atau ada etika yang dibicarakan, maka orang selalu mengatakan mohon maaf ya gitu. Apakah dia melakukan kesalahan ketika mau ngomong selalu mohon maaf ya. Nah, taubat itu seperti itu. Apabila segala hal dia mendahulukan dengan bertaubat, artinya mengikat sesuatu itu dengan Allah, itu juga salah satu yang menyebabkan dia mudah untuk melewati sorga. Ada lagi orang-orang yang mamul junnah bainal muslimin. Artinya gini, dia punya usaha apa saja yang kira-kira orang muslim itu dia terpedaya di daerah minoritasnya. Seperti saudara-saudara kita sekarang yang di Palestina ini ya. Kaum minoritas. Ada orang yang punya kemampuan itu, dia berupaya untuk membuat junnah, benteng, tameng. Yang ketika orang muslim bermasalah dia bisa memberikan perlindungan gitu.
Itu jangan dikira perbuatan yang bagus di dunia saja. Jadi ketika orang menjadikan tameng untuk memberikan perlindungan ke Kepada orang saudara, lain, sesama itu muslim gitu ya. diantaranya dia akan mudah nanti melewati jembatan siratal mustaqim. Bayangin ya, rela menjadi tameng. Oh nggak ada gitu, padahal dia yang ngumpetin mamanya. Itu juga bagian yang bisa menyalapan. Termasuk tashilul lil muslim. Urusan orang muslim itu kalau dia tahu, gampang nanti saya bantu. Memudahkan. Memudahkan ya. Jadi memudahkan urusan orang lain itu ternyata Allah ridho bener sama orang yang punya mentalitas itu. Siapa ya? Gini. Oh iya ya, gampang. Karena dia cuma lihat simbol saja pakai sarung. Cuma dia limbus saja pakai pici hitam. Padahal kan sebenarnya orang pakai pici hitam itu tidak gambarkan muslim. Orang pegang sarung itu kalau di puncak itu sebenarnya sarung untuk menghilangkan dingin gitu. Kirain tukang villa pakai. Iya, tukang villa maksudnya ya. Kan menghilangkan dingin kan. Tapi nggak penting ketika dia lihat simbol, peci, simbol itu, dia anggapannya sudah saudara dia, maka dia semangat sekali memberikan bantuan. Orang yang semacam ini bagian dari yang dipermudah. Jadi itu tadi ya, 5 poin. Jadi kita tuh tidak usah menunggu-nunggu ya Pak Kiai. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, ya lakukan saja Iya, gitu ya. Betul. Oke. Pak Kiai terakhir sebagai closing, itu tadi ya setelah kemudian ada 5 amalan yang mungkin kita bisa lakukan. Apa yang perlu kita tanamkan dalam diri, azamkan dalam diri? Melihat tadi kan beberapa episode sebelumnya juga kita bahas bagaimana kengerian hari kiamat, bagaimana perjalanan yang panjang yang perlu kita lalui. Apa sebenarnya motivasi yang perlu kita tanamkan dalam diri mulai sekarang? Sebenarnya ketika kita jadi muslim itu melaksanakan, taruhlah sholat 5 waktu kita tidak tinggalkan. Jadi ini saja, satu saja. Sholat 5 waktu apabila kita kerjakan, kita tidak tinggalkan. Maka dia otomatis sinarnya itu memberikan sinar kepada pekerjaan-pekerjaan lain yang diminta oleh Allah. Jadi jangan berharap orang rajin ibadah sholat. Mohon maaf, jangan dianggap orang rajin melakukan ibadah haji. Sodakohnya banyak, puasanya banyak, tapi sholatnya jelek gitu. Nggak bisa. Jadi dia akan bagus apabila dimulainya dari sholat. Jadi sholat yang 5 waktu dijaga, apalagi ditambah dengan hal-hal yang sunnah, maka pamornya akan mempengaruhi sikap dia kepada yang lainnya. Amalan yang lain itu akan keikut ya? Ke bawah. Jadi sebenarnya sholat itu jadi magnet sebenarnya, magnet sebenarnya untuk itu amalan-amalan yang lain. Betul. Aduh, satu lagi Pak Kiai, kenapa sholat dibandingkan, maksudnya kadang-kadang kita berpikir, iya sholat adalah tiang agama. Tapi di antara berbagai macam amalan yang lain, kenapa sholat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat vital, fondasi kita, tiang agama kita? Iya, di dalam salah satu hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya bersabda beliau, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti diperiksa seorang hamba di hadapan Allah itu sholatnya. Kenapa sholat? Karena sholat itu ya dia secara otomatis melakukannya itu dengan 2 dimensi. Ada hubungan vertikal, hubungannya sama Allah dia jaga. Tapi dia bersama-sama secara horizontal. Kira-kira gini, kalau orang sholat kan ada aturannya, yang satu di depan, yang lainnya berbaris. Nggak boleh kecuali caranya seperti itu. Jadi kalau itu sebuah masyarakat, maka sebenarnya harus ada pemimpinnya. Orang yang tidak memperhatikan garis tempat dia berdiri, setelah dia rakaat 1, rakaat kedua, maka percayalah di masyarakatnya juga susah diaturnya. Tetapi ketika dia selalu memperhatikan, perhatiannya ketika diingatkan oleh sawu sufufakum, sawu wa'tadilu, rapat dan luruskan, dan dia jaga betul selama dia sholat. Jadi betapa dia punya dimensi yang horizontal dan vertikal. Hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Masya Allah.
Luar biasa, menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Terima kasih ilmunya hari ini. Kita akan lanjut insya Allah ya Pak Kiai dengan Insya bahasan-bahasan yang lain yang Allah. menarik di episode-episode berikutnya. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin, ya amin, rabbal amin. alamin. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris akan pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.